Tuhan, kita percaya bahwa karena kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita sampai pada hari ini kita boleh ada di sini itu semua karena kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian, sehari ini kita mau mari satukan hati kita mau berdoa biar Roh Kudus Tuhan yang akan menyertai dan menuntun setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini kami boleh ada di sini karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar berawal dari ibadah ini sampai akhirnya Tuhan yang sertai, Tuhan yang menuntun kami semua. Kami siap untuk menyambut firman-Mu dengan puji-pujian kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian yang berkata, bagikan bencana. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang dibentuk jadi manusia tidak semudah itu, tapi karena kasih kemurahan Tuhan kita dibentuk untuk keagungan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hari mau bertumbuh dalam kehidupan kita.
benar Tuhan, seperti pujian ini kami memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Untuk itu kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita angkat pujian yang kedua. Roh Kudus hadir di sini. Betapa indah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita sungguh bersyukur bahwa keindahan dan kasih Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau merasakan, mensyukuri kasih Tuhan, biar kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan dengan kita mengangkat satu pujian,
keindahan di dalam Yesus. Keindahan di dalam karena Yesus kita selalu mensyukuri bersama kasih dan kita dituntun, karena Yesus kita masih sehat, kita masih boleh beraktivitas apapun yang kita kerjakan bersama-sama kasih Tuhan.
kita masih angkat satu pujian kasih pasti lemah lembut. Betapa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kita dengan rendah hati, dimana kita mau mengasihi karena Dia lebih mengasihi kita. Untuk kita mari kita saling mengasihi satu sama lain. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau persiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian sebagai kasih pasti lemah lembut, di mana kehidupan kita percaya bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita akan pujian, persiapkan hati kita. Firman
Sungguh benar Tuhan, apa yang telah kami nyanyikan ini, bahwa firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu kuasanya tidak berubah. Firman-Mu yang sanggup mengajar kami, mendidik kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami, menolong kami. Firman-Mu yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sanggup menolong kami juga pagi hari ini. Oleh sebab itu hati kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman kepada kami, Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Segala hal-hal yang mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, biarlah Tuhan jauhkan semuanya itu. Biarlah hanya kuasa-Mu Tuhan, kuasa firman-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama istri saya menyapa kita semua. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, sungguh indah pagi hari ini. Nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan membawa kita untuk mengagungkan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman di dalam Mazmur 6. Mazmur yang ke-6. Nah, Mazmur yang ke-6 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Sebelum kita merenungkan lebih lanjut, ada baiknya kita baca terlebih dahulu, akan dipandu oleh Pak Glenn. Ini ada petunjuknya di sini, ada di ayat 1 kalau bahasa Indonesia dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud, permainan kecapi. Ini Saudara Damai akan memainkan gitar ya. Coba kita nikmati ayat demi ayat dari firman Tuhan ini, karena kita tahu ini adalah ilham Roh Kudus kepada Daud. Jadi bukan hanya Daud punya inspirasi lalu dia bisa menulis ini, tapi ini karena Roh Kudus, dengan perantaraan Roh Kudus, dan dia menulis ini. Dan kita sudah nyanyikan firman itu tetap sama, tidak pernah berubah, dulu sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Silakan Pak Glenn dibaca dan sidang jemaat, mari kita menyimak bersama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepada-Mu. Siapakah yang akan bersyukur kepada-Mu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, ragu karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku.
Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Terima kasih. Bagaimana perasaan kita ketika kita membaca Mazmur ini? Adakah sesuatu yang membuat kita wow gitu ya? Kita kaget atau kita biasa-biasa saja? LAI memberikan judulnya Doa dalam Pergumulan. Tapi tema kita pada pagi hari ini yang telah didoakan, digumuli bersama, didiskusikan bersama oleh Gembala Penatua dan para pembicara, yaitu kemurahan yang memulihkan. Nah, saya tertarik sedikit dengan apa yang disampaikan oleh LAI, mungkin melihat apa yang dialami oleh penulis yaitu Daud, yaitu doa dalam pergumulan. Pergumulan itu kalau saya lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, pergulatan, ya. Bergelut, seperti orang bergulat, bergelut, ya. Untuk memenangkan masalah yang dihadapi. Kita sudah sampai di di Mazmur yang ke-6 ini, Mazmur 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa melihat bagaimana Daud yang menghadapi berbagai pergumulan hidup dalam dirinya, baik secara pribadi, baik dia sebagai raja dalam menghadapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang terdekatnya, bahkan anaknya sendiri. Kita sudah belajar memiliki banyak pergumulan. Dan firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kita ini juga manusia yang penuh dengan pergumulan. Di Ayub, saya baca saja, Ayub 7 ayat 1, dikatakan begini: bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Bukankah manusia bergumul di bumi? Pergumulan itu ada banyak sekali. Orang bergumul masalah ekonomi, orang bergumul masalah pekerjaan, orang bergumul masalah pelayanan juga, orang bergumul masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah apa saja dalam hidup ini. Kita menghadapi pergumulan. Akhir-akhir ini kita juga menghadapi banyak pergumulan. Apakah ada Bapak Ibu yang tidak sedang menghadapi pergumulan-pergumulan itu? Kalau tidak, ya kita bersyukur, ya. Tapi firman Tuhan katakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan kita bisa melihat dalam bagian yang kita akan renungkan bersama, ada 11 ayat yang telah dibacakan tadi. Kita akan bagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai ayat yang ke-4, ya. Kemudian ayat 5 sampai ayat 7, dan terakhir ayat 5 sampai ayat yang ke-8, dan terakhir ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana firman Tuhan mengajar kita melalui Roh Kudus yang ditulis oleh Daud, melalui suatu pengalaman hidup yang dia alami. Bagaimana dia merespon pergumulan hidup yang dia alami di dalam kehidupannya. Dan kita juga belajar bagaimana kita merespon pergumulan hidup yang kita hadapi, yang kita alami. Mari kita memohon kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan yang memulihkan. Maka kita akan melihat satu persatu, ada 3 bagian ini. Yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ini saya memberi kesimpulan adalah sebagai permohonan kemurahan Tuhan. Memohon kemurahan Tuhan. Saya baca kembali di ayat 1 sampai 4, dikatakan begini: untuk pemimpin tujuan dengan perantaraan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Nah, ayat 2, perhatikan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu.
Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Ini kondisinya Daud menyampaikan suatu permohonan dalam bentuk puisi begitu ya kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu. Pemahaman Daud, pengenalan Daud kepada Tuhan yang kita lihat di sini, dia tahu bahwa apa yang sedang dialami, apa yang sedang dihadapi ini suatu murka, suatu hukuman dari Tuhan, suatu hajaran, suatu didikan dari Tuhan. Hajaran itu kalau Bapak Ibu melihat dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris, itu adalah disiplin. Jadi Tuhan mendisiplin dia. Tapi dia meminta, Tuhan memohon kemurahan-Mu, jangan menghukum aku dalam murka-Mu. Jangan menghajar aku dalam kemarahan-Mu. Jadi memang Tuhan dalam apa yang ditulis di sini, Daud memahami bahwa ini satu konsekuensi, walaupun tidak dijelaskan di sini apa yang menyebabkan hukuman itu terjadi, apa yang menyebabkan hajaran itu terjadi. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa menghukum, menghajar bukan hanya orang-orang yang tidak dikasihinya, tapi orang yang dikasihinya pun juga bisa dihajar. Tetapi punya tujuan untuk mendisiplinkan, untuk supaya hidup di dalam kebenaran. Tapi ada satu permohonan di sini, di tengah-tengah pergumulan yang sedang dihadapi itu, di tengah-tengah kondisi yang luar biasa, di ayat yang ketiga dikatakan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku. Bisa saja itu suatu penyakit secara fisik, tapi juga bisa hal yang lain. Bukan hanya sakit secara fisik, tapi sakit secara rohani juga bisa terjadi seperti itu. Sehingga dia meminta kepada Tuhan, Tuhan jangan menghukum aku, jangan menghajar aku. Karena dia tahu kalau murka Tuhan itu, wah, memang Tuhan kalau murka yang menyakitkan. Tuhan kalau marah, benar-benar marah. Dan dia tahu itu, dan dia memohon kemurahan Tuhan. Tetapi kita belajar di sini bahwa apakah Tuhan ini Tuhan yang hanya asal murka, menghajar? Ternyata tidak. Kalau kita baca di Ibrani, penulis Ibrani memberikan suatu pengertian kepada saya. Apa yang menjadi permohonan, memohon kemurahan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang sedang dihadapi. Di dalam Ibrani pasal 12, kita akan baca itu, Ibrani 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Silakan Pak Glenn. Ibrani 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Nah, ini kita mendapatkan kata ganjaran dan hajaran, dihajar. Ini yang dialami oleh pemazmur ini, sedang mengalami namanya hajaran dari Tuhan. Tapi suatu permohonan, jangan hajaran itu dalam murka, jangan hajaran itu di dalam amarah. Saya sendiri juga belajar dari sini bahwa
Kadang-kadang kita juga bisa marah, bisa mendisiplinkan. Kalau anak ya, kadang-kadang kita mendisiplinkan tapi dalam amarah. Nah, itu juga nggak boleh. Atau kita menghukum, memberikan sanksi tapi dalam murka, itu juga tidak boleh. Ini yang diminta oleh Daud, jangan Tuhan menghukum aku. Lalu kita lanjutkan di Ibrani pasal 12 tadi ya, bahwa Allah itu juga memberikan ganjaran seperti seorang ayah kepada anaknya. Lanjut. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Supaya kita boleh hidup, taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup. Bapa yang mengganjar, yang menghajar. Tetapi kita diminta harus lebih taat kepada Bapa yang membawa kita kepada hidup. Lanjut. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, Dia menghajar kita, Dia mendidik kita. Dikatakan, tetapi Dia mendidik kita atau Dia menghajar kita untuk apa? Untuk kebaikan kita. Jadi kadang-kadang kita mengalami pergumulan yang berat. Tuhan izinkan itu, Tuhan ajar kita untuk apa? Sebenarnya tujuannya untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Wah, ini tujuan dari hukuman, dari ajaran yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Daud memohon, bukan memohon supaya Tuhan jangan menghajar, Tuhan jangan mendidik aku, jangan, bukan. Tapi di dalam penekanannya, dalam amarah. Karena memang Tuhan seakan-akan begitu geram, begitu marah. Berarti sesuatu hal yang berat yang sedang dihadapi oleh pemazmur ini. Maka dia memohon kemurahan Tuhan. Tuhan, jangan mendisiplinkan aku di dalam amarah. Tetapi dia tetap menjalani itu. Maka apa yang disampaikan oleh Ibrani, dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Justru supaya kita semakin menyatu dengan Tuhan, semakin kita dibawa erat dengan Dia. Jadi tujuan Tuhan tidak pernah mendatangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita, dalam apa yang Dia kerjakan. Ketika Dia melakukan pendisiplinan, memberikan hukuman, sanksi sekalipun, memberikan hal-hal yang penuh pergumulan dalam kehidupan kita. Kalau saya mengutip Ayub tadi, bagaimana Ayub bergumul dalam hidupnya, menghadapi situasi yang begitu sulit dalam hidupnya. Bangkrut, ya. Semua usaha hancur semua, anak-anak semua lenyap dalam sekejap. Dan dia bergumul luar biasa. Tetapi kita bisa melihat pada akhirnya apa yang ketika Tuhan memulihkan Ayub, dia berkata, Tuhan, dulu hanya dari kata orang aku mendengar Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang kepada Engkau. Nah, kita lanjut tadi. Lanjut Bang Glenn, masih ada berapa ayat lagi? Di ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Wah, duka cita. Kalau namanya
ganjaran, pendisiplinan, sanksi. Waduh, itu gak enak, mendatangkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Nah ini, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Memberikan damai sejahtera bagi mereka yang dilatih. Jadi Tuhan itu melatih kehidupan kita melalui pergumulan-pergumulan hidup. Kita dilatih oleh Tuhan melalui apapun yang kita hadapi. Itu adalah bagian latihan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita senantiasa berpegang kepada Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan. Maka pemazmur di ayat yang ketiga di Mazmur 6 dia katakan, kasihanilah aku Tuhan. Dia tahu bahwa belas kasihan Tuhan itu yang sanggup menolong dia di tengah-tengah kondisi yang sedang dihadapi. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana, sebab aku sangat menderita. Sembuhkanlah aku, sebab tulang-tulangku gemetar. Wah, ini tulang-tulang gemetar itu suatu kondisi yang menunjukkan pergumulan ini, masalah yang dihadapi ini begitu luar biasa. Orang kalau gemetar nggak kuat berdiri, nggak kuat tegak, ya. Nggak tahu tadi Timotius gemetar nggak di depan sini. Bukan Timotius ini ya, Timotius yang ini. Gemetar, tulang-tulang gemetar, tulang-tulang tidak berdaya, nggak kuat. Minta belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan hanya sebuah teori. Kadang-kadang dalam pergumulan apa yang kita lakukan? Kita menggumuli suatu hal. Firman Tuhan ini mengajak kita, ayo mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan ini bagi kita untuk melatih kita, untuk mendidik kita, untuk kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Karena Dialah yang satu-satunya yang bisa menolong, yang bisa memulihkan, yang bisa memberikan kesembuhan. Dikatakan, tulang-tulangku, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Wah, jiwanya terkejut, kaget, nggak masuk akal. Kok bisa begini tiba-tiba? Kadang-kadang dalam pergumulan itu kita kadang-kadang tidak masuk akal kita. Kok bisa begini? Kenapa? Kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan? Gitu ya. Kita terkejut, dikejutkan. Secara tiba-tiba kita mengalami situasi-situasi yang di luar dari apa yang kita harapkan. Tetapi di saat itu pemazmur berkata, kasihanilah aku Tuhan. Di ayat 4 bagian terakhir, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Nah, ternyata di sini pemazmur sudah bergumul, bukan hanya dalam waktu yang singkat, sudah bergumul mungkin cukup lama, menanti Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi? Meminta pertolongan dari Tuhan, meminta kemurahan Tuhan. Tapi kenapa kok pergumulan ini kok masih terus ada? Tapi apa yang kita bisa pelajari di sini? Bahwa pemazmur tidak pernah kehabisan atau tidak pernah putus asa untuk berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam pergumulan, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, dan kita mengharapkan secepatnya jawaban dari Tuhan. Tapi kemudian sepertinya Tuhan tidak menjawab begitu. Lalu kita mulai putus asa. Kita mulai tidak bergantung kepada Tuhan.
Lalu kita mencari solusi-solusi yang lain. Kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu yang salah. Pemazmur mengajak kita melalui firman Tuhan ini. Pergumulan apapun, pergumulan seberat apapun yang sedang kita gumuli saat ini, jangan pernah putus asa. Jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat menolong kita. Pemazmur ini, Mazmur atau penulis Mazmur ini yaitu Daud. Daud bukan hanya seorang gembala yang menggembalakan 2-3 ekor domba ayamnya. Dia bukan hanya seorang prajurit Israel. Dia bukan hanya seorang menantu raja, tapi dia adalah raja. Kita sudah diingatkan, kita sudah mendengar firman Tuhan hari Selasa yang lalu bahwa Daud ini seorang raja. Tetapi sekalipun dia seorang raja yang memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi terhadap Tuhan dia sungguh-sungguh merendahkan diri. Dia sungguh-sungguh tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi segala hal. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak lupa kepada Tuhan. Dia tidak menganggap saya ini raja, saya ini punya kuasa, saya bisa menangani ini itu, dia bisa menghandle segala sesuatu. Tidak, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Satu pertanyaan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, ini adalah bagian kedua. Setelah memohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan jangan menghukum, jangan mengganjar dalam kemurkaan, dalam kemarahan, tetapi biarlah Tuhan memberikan belas kasihan. Sekarang dia memohon untuk pemulihan itu terjadi dari Tuhan sendiri. Dia sudah menanti berapa lama lagi Tuhan. Lalu di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, dia memohon kepada Tuhan. Ayat 5 dikatakan, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Ternyata ini pergumulan yang luar biasa, ya. Pergumulan yang sedang dihadapi ini. Kalau ini satu penyakit, di ayat yang ketiga ketika dia minta sembuhkanlah aku, di ayat yang ke-6 ini suatu penyakit yang mengindikasikan ini bisa membawa kepada maut. Penyakit yang luar biasa. Makanya dikatakan sebab di dalam maut, yaitu di dalam dunia orang mati, tidaklah ingat kepadamu. Artinya suatu permohonan kepada Tuhan, Tuhan pulihkanlah aku, tolonglah aku, selamatkanlah aku, supaya aku hidup. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkan aku oleh karena kasih setiamu. Dia melihat di sini bahwa Tuhan itu Tuhan yang adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Dikatakan, selamatkan aku karena kasih setia. Kasih setia Tuhan. Di dalam Mazmur ini begitu banyak berbicara tentang kasih setia Tuhan. Daud mengajarkan lagu dan kasih setia Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu selama-lamanya. Kasih setia Tuhan artinya bahwa Tuhan itu Tuhan yang tetap setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan.
Tuhan yang tidak pernah membiarkan, Tuhan yang selalu menolong, selalu memperhatikan kehidupan kita, bahkan dalam kondisi apapun. Maka inilah yang dimohon oleh pemazmur. Kembalilah pula Tuhan, luputkan aku, selamatkan aku. Ini alasannya, oleh karena kasih setia. Kasih setia Tuhan itu, kalau kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih setia. Dia yang setia bagi kita, kasihnya setia bagi kita. Di Timotius katakan bahwa kadang-kadang kita ini tidak setia, tapi Tuhan setia. Dia tidak bisa menyangkal itu karena Dia adalah Allah yang setia. Dia setia kepada kita. Daud melihat hal ini. Daud percaya kepada Tuhan yang demikian. Dan saya mengajar kepada kita, saya menyampaikan kepada kita, mari Bapak Ibu, kita percaya kepada Tuhan yang setia kepada kita. Jangan pernah merasa, aduh saya sendiri dalam pergumulan ini. Bergumul sendiri. Ada lagu itu ya. Jangan biarkan ku bergumul sendiri. Ya. Kadang-kadang kita merasa bergumul sendiri. Ada istri, ada suami, ada anak-anak, tapi kita merasa bergumul sendiri. Kita merasa nggak ada yang bisa menolong kita. Memang kadang-kadang pemazmur menghadapi hal itu. Di mazmurnya yang ke 121 ya. Pernah dia sampaikan, saya hanya mengutip ini, dikatakan Mazmur 121 ayat 1 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Dari manakah akan datang pertolonganku? Dijawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Memandang ke gunung-gunung, mencari pertolongan. Siapa yang bisa menolong di gunung-gunung? Orang-orang yang hebat-hebat. Siapa yang bisa menolong? Dikatakan tidak. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan di sini dalam permohonan ini kita bisa melihat ketika dia memohon, selamatkanlah aku karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepada. Artinya orang yang sudah mati, udah di dalam maut, nggak bisa bersyukur. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu dalam dunia orang mati? Saya mencoba mengamati hal itu. Kenapa Daud menyampaikan hal itu? Karena seakan-akan dia berkata begini, Tuhan, kalau aku mati, aku nggak bisa bersyukur kepadamu. Tapi tolonglah supaya aku hidup, supaya aku selamat, supaya aku bisa bersyukur kepadamu, supaya aku bisa memuji Tuhan. Artinya bahwa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita masih hidup saat ini, kita masih bernafas saat ini, itu artinya bagi pemazmur ini, itu artinya hidup untuk mengucap syukur kepada Tuhan, hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Karena saatnya akan masuk ke dalam dunia orang mati, tidak bisa lagi bersyukur di sana. Tetapi selama kita masih hidup ini, selama kita masih bernafas ini, walaupun di dalam dunia yang penuh pergumulan ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita gunakan hidup ini untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan menggunakan hidup ini untuk hal yang sia-sia. Mari menggunakan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kita memuji Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, lesu aku karena mengeluh. Ini kondisinya ya. Maka dia memohon luar biasa, memohon pemulihan. Lesu, loyo, tidak berdaya karena apa? Mengeluh. Ya, mengeluh bukan mengeluh. Kan kadang-kadang kita mengeluh itu bersungut ya, cenderungnya ke sana. Tetapi mengeluh di sini karena pergumulan yang sedang dihadapi, karena
begitu besar, begitu kuat tekanan itu, sampai terjadi mengeluh dan dikatakan, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Menangis. Menangis karena pergumulan yang dihadapi. Kadang-kadang kita menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita. Kita menangis. Silakan menangis di hadapan Tuhan, menangis di kaki Tuhan, di tempat tidur. Pemazmur ini bahasa puisi ya. Aku membanjiri tempat tidurku. Ini menunjukkan bahwa tangisan itu tangisan yang puas sepanjang hari. Bukan berarti benar-benar air matanya itu waduh banjir gitu ya, enggak seperti itu. Tapi ini menunjukkan bagaimana kesedihan yang luar biasa, tangisan yang luar biasa. Bahkan sampai dikatakan, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Ternyata di dalam pergumulan yang dihadapi ini ternyata juga muncul lawan-lawannya. Lawan-lawan yang mungkin sudah mulai melihat, wah, mana Tuhanmu yang menolong kamu? Mana Tuhanmu yang menyelamatkan engkau? Kita ingat Simei dalam surat Samuel, ketika Daud melarikan diri karena anaknya melakukan kudeta, Absalom, dia melarikan diri, dan seorang dari keturunan Benyamin itu namanya Simei, wah, dia mengutuki Daud, melempari. Kamu rasa sekarang, ya bahasa saya begitu ya, kamu yang merebut kekuasaan dari Saul, kamu sekarang dikejar-kejar. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Dia curahkan kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Ketika pemazmur menghadapi pergumulan yang luar biasa, dia tahu kepada siapa dia berbicara, kepada siapa dia harus mengeluarkan keluhannya. Walaupun ini di tempat tidur dia lakukan, tapi itu ditujukan kepada Tuhan. Dia tidak mengumbar kemana-mana pergumulan yang dihadapi supaya orang lain bisa menolong, bisa apa. Tetapi dia datang kepada Tuhan karena dia tahu Tuhanlah penolong satu-satunya. Tuhanlah yang bisa memberikan pemulihan dalam kehidupan. Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Tuhan yang bisa memberikan dia keluputan. Maka dia ungkapkan semuanya itu. Seorang raja tidak malu untuk menangis, ya. Bukan cengeng. Kadang-kadang memang harus menangis. Jangan kita berpikir, waduh, kalau menangis itu wah, harga diri dong, gitu ya. Enggak. Ya. Oh, kalau karena orang Pentakosta itu ya suka nangis, ya bukan begitu juga. Tapi karena kita memang itulah kita. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Kalau ada pergumulan, datang kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Di Mazmur yang lain dikatakan bahwa Tuhan itu memperhatikan setiap tetesan air mata. Dia tahu, artinya adalah bahwa Tuhan tahu setiap apa yang menyebabkan air mata itu keluar. Tuhan tahu, Tuhan memperhatikan. Maka curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Maka kalau kita lihat di bagian terakhir di ayat 9 sampai ayat yang ke-11, ini adalah suatu keyakinan dari pemazmur. Keyakinan bahwa Tuhan sudah memulihkan hidupnya,
sudah memberikan kemenangan terhadap pergumulan yang dihadapi. Ini dicatat kepada kita, suatu pelajaran bagi kita, bahwa pertolongan Tuhan, pertolongan yang pasti. Tuhan telah memberikan pertolongan. Di ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan begini. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab apa? Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Jadi ketika dia menangis, dia tidak menangis untuk siapa-siapa, tetapi dia menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendengar tangisannya. Tuhan mendengar tangisannya. Tuhan mendengar keluhannya. Tuhan mendengar permohonannya. Wah, betapa leganya kehidupan kita ketika Tuhan mendengar tangisan kita. Tuhan mendengar seruan kita. Seruan kita minta tolong. Dikatakan sekarang, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisanku. Itu yang pertama. Ditekankan lagi ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Ketika dia memohon, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu. Tuhan sudah menolong. Tuhan mendengar permohonannya. Bapak Ibu, Mazmur ini bukan hanya sebagai suatu teori tentang Tuhan, teori tentang kehidupan, tapi ini adalah sebagai praktek dari kehidupan. Kehidupan kita yang kita jalani. Tuhan itu benar-benar hidup, benar-benar nyata. Dia bisa mendengar, memperhatikan tangisan. Dia mendengar permohonan. Bahkan dikatakan, Tuhan menerima doaku. Wah, suatu kelegaan yang luar biasa, suatu kemenangan yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa, sehingga dia berkata dengan suatu kepastian, menjauhlah daripadaku musuh-musuhku, orang-orang jahat, yang tadinya berkata, wah, nggak ditolong Tuhan, wah, hidupnya begitu karena dihukum oleh Tuhan. Ayat 11. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Wah, kita menemukan dua kata terkejut di sana. Daud sendiri juga terkejut ya di ayat yang tadi, ayat yang keempat, dan jiwaku pun sangat terkejut. Ya, menghadapi pergumulan itu tiba-tiba terkejut. Tapi sekarang dikatakan musuh-musuhnya itu, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Kenapa mereka terkejut? Karena pertolongan Tuhan itu juga seperti tiba-tiba. Pertolongan Tuhan, loh kok bisa ditolong Tuhan? Kok bisa jadi bisa dipulihkan oleh Tuhan? Kok bisa? Artinya pertolongan Tuhan itu, pertolongan Tuhan yang juga di luar akal manusia, di luar nalarnya manusia. Tuhan bisa menolong. Ketika orang berkata enggak ada pertolongan, ketika orang sudah berkata Tuhan itu tidak mendengar, tetapi ketika Daud menyampaikan bahwa semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Kenapa mereka terkejut? Karena ternyata Daud mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kalau kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, waduh, itu di luar dari akal kita, di luar dari kemampuan kita. Artinya Tuhan itu bisa melakukan di luar dari apa yang kita bisa harapkan. Terkejut, musuh-musuh terkejut, dan dilanjutkan. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Oleh karena apa? Oleh karena pertolongan yang dari Tuhan, pertolongan yang pasti, yang langsung dialami oleh Daud waktu itu. Walaupun kita tidak melihat secara spesifik apa yang menjadi pergumulan ini, tetapi kita belajar di sini bahwa pergumulan apapun yang kita hadapi,
bukan permasalahan ya. Memang permasalahan kalau tidak digumuli, artinya menggumuli itu kita harus memenangkan permasalahan yang kita hadapi. Ya, makanya istilahnya menggumuli. Ya. Maka pergumulan apapun yang kita hadapi, pergumulan secara pribadi, pergumulan secara apapun ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan sesama, mungkin bergumul juga di dalam macam-macam dalam hidup ini. Percayalah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Apakah orang berkata apa tentang kita, biarlah pandangan kita kepada Tuhan. Memang pemazmur sepertinya menghadapi omongan-omongan orang di sekitarnya yang disebut musuh-musuh, sampai dikatakan mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Wah, berat sekali. Tetapi ketika pertolongan Tuhan datang, musuh-musuh itu mundur, terkejut, mereka malu. Bukan dipermalukan oleh Daud, tapi dipermalukan oleh Tuhan, yang adalah Tuhan yang dipercaya oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajar oleh firman Tuhan ini. Mari kita yang bergumul, atau kita yang tidak bergumul, atau mungkin kita akan bergumul menghadapi pergumulan apapun, satu, kita punya Tuhan adalah tempat untuk kita memohon, karena Dia adalah Tuhan yang memperhatikan kita, yang penuh kasih setia. Yang kedua, dalam kondisi apapun pergumulan kita, curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah terpengaruh oleh ini nggak ada pertolongan bagimu. Ya, kadang-kadang memang cara kerjanya iblis itu begitu. Cara kerjanya iblis itu, satu, membuat kita ragu kepada Tuhan. Itu caranya iblis. Dan dia bisa memakai siapa saja untuk membuat kita ragu kepada Tuhan. Tetapi kita harus punya pegangan yang kuat. Kalau kita harus menangis-nangis lagi di hadapan Tuhan, seperti Daud ini, dan kita harus memiliki satu keyakinan, satu kepastian bahwa jawaban itu datang dari Tuhan. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah penolong yang pasti. Dia pasti akan memberikan kita kemenangan. Dia pasti akan memberikan kita pertolongan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Mari kita bukan hanya mengetahui hal ini, tapi ini harus menjadi praktek dalam kehidupan kita. Karena mazmur ini mazmur yang benar-benar praktek. Daud benar-benar berdoa, bukan hanya teori tentang doa. Bukan hanya dia berteori kalau berdoa begini-begini, enggak. Tapi benar-benar dia mengalami dan dia tulis. Dan biar kita mengalami ini juga, bahwa pertolongan Tuhan, pertolongan yang pasti bagi kita. Amin. Kita nyanyikan satu pujian di dalam Psalm 52. Pujian ini, dan kita sambil mempersiapkan perjamuan. Selamat
firman Tuhan yang senantiasa kita dengarkan ketika kita melakukan perjamuan ini. Tapi mari kita melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita memandang jauh-jauh. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat jalan. Dan kita jawab dengan iman. Bukankah jalan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Selamanya ku akan memandang jauh. Bukan manusia yang sama-sama juga memiliki kekurangan dan kesalahan, tetapi biarlah kami belajar untuk berharap hanya kepada-Mu Tuhan, agar di dalam segala perkara, di dalam segala hal yang harus kami jalani, terutama di dalam pergumulan kami bukanlah orang-orang yang kehilangan pengharapan, kami bukanlah orang-orang yang mudah putus asa, tetapi oleh karena firman-Mu kami dikuatkan, agar kami boleh tetap bertahan dan tetap berharap hanya kepada-Mu Tuhan, bukan kepada manusia. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kau sudah mengingatkan kami, Kau sudah menguatkan kami, dan kami boleh senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan, sekalipun harus menghadapi berbagai persoalan. Karena kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah akan meninggalkan kami. Kasih setiamu bekal selama-lamanya.
Terima kasih Bapa, Kau senantiasa memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, agar Engkau memakai lebih lagi dari hari ke hari, sehingga kami senantiasa menikmati berkat dari Engkau. Demikian juga dengan keluarga dan segala pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu, biarlah di dalam kehidupan sehari-hari juga senantiasa mendapat lawatan dari Engkau, senantiasa menikmati sukacita di dalam segala hal, sehingga hanya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, agar di tengah-tengah kondisi dunia yang menghadapi banyak krisis Tuhan, Engkau memberi hikmat bijaksanaan kepada pemimpin kami, agar mereka memimpin bangsa dan negara kami dengan kebijaksanaan dan rasa takut akan Engkau, sehingga bangsa ini boleh tetap menikmati kesejahteraan dan kedamaian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau senantiasa melimpahkan kasih karunia dan berkat-Mu kepada kami, mulai hari ini hingga nanti Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadat kita. Mari kita sama-sama berdiri. Ada satu permohonan bantuan doa untuk anak Daniel. Hari Selasa akan disunat. Kiranya Tuhan Yesus menyertai pemohon Ibu Brenda. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Dari awal hingga akhirnya ibadah kami, Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami mohon Engkau juga terus memberkati kami dalam ibadah-ibadah yang akan kami laksanakan pada hari-hari yang akan datang, sesuai dengan jadwal-jadwal yang telah ditetapkan. Dan juga kami berdoa untuk acara khusus, acara sekolah minggu telah memperingati HUT RI. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong semuanya Tuhan, sehingga semua acara ini dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak Daniel yang akan disunat pada hari Selasa. Tuhan tolong berikan kesehatan sehingga anak ini boleh disunat dalam keadaan baik, dan semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar lagi akan meninggalkan rumah Tuhan, akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, akan membawa semua berkat-berkat Tuhan. Biarlah kami memohon lagi berkat-Mu Tuhan pada pagi siang hari ini. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan damai sejahtera dari Roh Kudus memberkati menyertai kita pada pagi siang hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah membawa seluruh berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus